Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah wa biiznillah, dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali, yang mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kepentingan kita masing-masing, yang mudah-mudahan dengan adanya penerangan-penerangan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam melaksanakan perjalanan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita semakin tambah kedewasaan dan tambah keluasan di dalam berwawasan yang tiada lain hanya untuk kepentingan diri kita masing-masing. Karena sesungguhnya agama adalah fardhu ain, artinya sendiri-sendiri. Nah, untuk itu, karena pada episode yang telah dibahas pada episode yang lalu, sekarang kita mari untuk mencari hikmah dan kesimpulan daripada penerangan-penerangan tersebut, seperti yang telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus dua utusan, yaitu mengutus Rasul atau Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Nah, kebalikan daripada itu, dalam firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzuhum azza. Apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya kami mengutus syaitan 'alal kafirina ta'uzuhum azza, yaitu kepada kaum kafirin. Ini jelas bahwa fakta daripada skenario Allah Subhanahu wa taala adalah memerankan dua peranan, yaitu yang pertama, Nabi diutus untuk menyebarluaskan rahmat ke seluruh alam, sedangkan di balik itu Allah mengutus setan untuk menyebarluaskan laknat ke seluruh alam. Nah, kita sebagai manusia yang menjadi objek, tinggal marilah kita sama-sama menyadari, memahami bahwa semua yang ada ini adalah sebagai fakta daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sedang di dalam rukun iman kita dituntut untuk mengimani terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, kodokkan dan kodarkan. Nah, di antara kodo dan kodar ini ternyata ada dua peranan yang diperankan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada suatu kejadian atau tidak ada apa-apa kalau Allah tidak menghendakinya. Jadi ini semua terciptanya bumi, langit, surga, neraka dan seluruh isinya, ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksud Allah bukan maksud siapa-siapa. Semuanya kekuasaan Allah, bukan kekuasaan siapa-siapa.
Nah, untuk itu marilah kita melihat bumi dan seisinya ini yang di dalamnya ada dua sistem yang diperankan, antara baik dan buruk, antara rahmat dan laknat, antara nabi dan setan. Marilah kita lihat hakikinya kedua-duanya ini adalah sebagai fakta daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak setuju dengan adanya setan, tidak setuju dengan adanya pengikut setan, berarti kita telah menolak terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah hal yang harus kita renungi, hal yang harus kita gali, dan hal-hal yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam kalimat tauhid pun yang artinya satu, nah kita harus menyadari bahwa ternyata di dalam satu itu tak terbatas. Sebagai ilustrasi saja, umpamanya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu. Apakah benar nusa itu satu? Apakah benar bangsa itu satu? Apakah benar bahasa itu satu? Ternyata di dalam satu ini adalah beraneka ragam suku, bangsa, dan bahasa. Begitu juga nusa. Nah, untuk itu walaupun di dalam satu ini banyak dan beraneka ragam keadaan, marilah kita sadari bahwa sesungguhnya kita adalah satu kekuasaan, satu kehendak, satu kepemimpinan atau kepemerintahan. Jadi yang bagaimanapun tetap itu semua adalah satu. Jika kita sadar terhadap arti daripada kalimat satu, walaupun banyak dalam diri kita, satu nama, satu wujud, tapi terdiri dari beraneka ragam keadaan. Panca indera juga sudah ada 5. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama melihat bahwa semua yang ada di muka bumi ini, yang baik dan yang buruk, kita lihat saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki dan menciptakannya. Jadi kesimpulan daripada bahasan saat ini, jadi ketika kita melihat Allah, berarti melihat fakta kebesarannya. Mana fakta kebesaran Allah? Bumi, langit, dan seluruh isinya. Walau bagaimanapun keadaan manusia di muka bumi ini, semuanya tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah, kehendak Allah, maksud Allah, dan keinginan Allah. Berarti kita dituntut untuk dewasa dalam berpikir, dewasa dalam berwawasan, sehingga akhirnya kita tinggal berserah diri. Ya Allah, semuanya ini adalah hanya kehendak-Mu, hanya kepadamu lah aku berserah diri. Semoga kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat rahmat dan pertolongannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lulus dan selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dari segala kekurangan, kelemahan, kesalahan, karena saya sadar bahwa saya ini hanya sebagai hamba yang tidak punya apa-apa, yang tidak tahu apa-apa, dan yang tidak bisa apa-apa. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.